Halo semuanya, sawadee kerap. Kita sudah ketahui bahwa PDFI atau Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia kemarin sudah menyerahkan hasil dari otopsi kedua Brigadir J itu ke Bareskrim. Dan ada beberapa hal yang menurut aku juga cukup unik bagi aku informasinya. Tetapi apakah ini berhubungan dengan validitasnya ataukah karena the nature of otopsi kedua itu memang ada dugaan terjadi telah manipulasi di otopsi pertama? Karena aku tidak bisa menutup mata. Ada banyak komentar yang aku baca pada saat Ade Firmansyah Sugiharto, Ketua Tim Dokter Forensik, memaparkan tentang secara singkat apa hasil otopsi kedua tersebut. Aku melihat dan juga membaca di sini banyak masyarakat dan juga netizen yang tidak percaya. Kita akan coba bahas detail satu persatu komentarnya apa. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih teman-teman karena sudah 27,8% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Terima kasih banget, itu support nyata kalian ya untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas. Langsung aja kita bahas yang pertama adalah begini. Pada saat Ade Firmansyah Sugiharto memaparkan tentang hasil otopsi tersebut, aku ada yang janggal teman-teman. Janggalnya adalah di bagian pertama bukan kontennya, ini tentang caranya aja. Kok ini kayak doorstop gitu ya? Doorstop itu adalah istilah kalau di wartawan gitu, yang wawancaranya itu langsung nodong gitu loh. Harusnya kan kalau memang ini sudah di well prepare kan, sudah ada jadwalnya, kenapa tidak dibuat kayak press conference seperti kayak Kapolri mengumumkan tersangka ataupun juga sejenis lainnya, informasi lainnya. Ini kok kesannya kayak doorstop gitu, dan tidak ada preparation yang banyak. Apakah sebenarnya memang dia tidak boleh berbicara? Ada dua kemungkinan ya. Apakah yang pertama memang dia ini tidak mendapatkan izin dari penyidik karena dia ngerasa takut menyalahi wewenang, makanya dia tidak berani membuat kayak forum khusus untuk konferensi pers. Itu adalah sesuatu hal yang bagi aku cukup unik. Nah, kalau kita bahas sekarang kontennya sendiri adalah begini. Berkali-kali Ade Firmansyah menegaskan bahwa kami bersifat independen dan tidak dipengaruhi apapun dan tidak ada tekanan apapun selama hampir 4 minggu ini. Ini berusaha sekali meyakinkan. Tetapi ada faktor subjektif, apakah ini benar atau tidak, karena kita harus juga lihat yang menangani otopsi kedua ini juga ada dari pihak RSCM dan juga RSPAD ya, dari Angkatan Darat pun juga ikut dalam menangani otopsi kedua ini. Tetapi kan takutnya gini teman-teman, jika seandainya yang data-data ini adalah semuanya benar, tapi kan apakah itu sudah pasti menggambarkan kejadian sebenarnya? Karena memang kalau namanya sudah otopsi kedua itu banyak sekali kendalanya. Takutnya nih di otopsi pertama yang dugaannya banyak terjadi kebohongan-kebohongan, dugaannya seperti itu, dilihat dari para petugas Polri, oknum-oknum yang sekarang sudah lebih dari 80 orang masuk diperiksa dalam Irsus, tim Irsus, karena mereka ada dugaan pelanggaran kode etik dan juga pidana. Itu kan satu rangkaian kalau bagi aku. Kalau bagian pertama aja, bagian itu aja orang-orang yang ngurusin semuanya sudah masuk ke dalam tim Irsus, ini tidak menutup kemungkinan bahwa otopsi pertama pun ada dugaan ke arah sana juga. Mungkin otopsi kedua tidak ada yang bohong gitu, semuanya benar. Tetapi kayaknya nggak bisa dipakai 100% karena mungkin ada dugaan dokter otopsi yang pertama itu mengalami tekanan-tekanan atau bahkan ada yang bilang masuk angin gitu. Kemudian merusak tanda-tanda di tubuh Brigadir J yang akan menyulitkan jika terjadinya otopsi kedua. Itu juga possibility-nya. Tetapi coba kita lihat beberapa hasil di sini, bahwa Dr. Ade di sini mengatakan hasil pemeriksaan makroskopik dengan pencahayaan dan mikroskopik, semua luka adalah hasil karena kekerasan senjata api, tidak ada yang lain. Oke, ini sangat bertentangan, bertolak belakang dengan tim kuasa hukum Brigadir Joshua ya. Misalnya dari Yonatan Baskoro dan juga Kamarudin Simanjuntak, yang mereka sudah mengklaim bersama-sama bahwa mereka sudah mengirimkan ada 2 tenaga medis yang mencatat segala macam aktivitas para dokter forensik yang melakukan otopsinya di Jambi beberapa waktu lalu. Ada detail-detail yang harus kita bahas lebih detailnya, karena pada saat sudah membahas mengenai dokter, mengenai isu otopsi ini, kita harus lebih ke detail apa-apa aja poin-poinnya. Kemudian juga perbedaan secara umum, apakah ada yang otopsi pertama dan kedua, nanti akan dijelaskan di persidangan, katanya lebih begitu. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Bisa diketahui juga karena luka-luka di tubuh Brigadir J itu masih jelas sekali di otopsi kedua. Ini adalah sesuatu hal yang cukup membahagiakan kabarnya untuk bagian luka dari kondisi Brigadir Joshua tersebut. Luka tembak
tembak ada 5 masuk dan luka tembak keluarnya ada 4. Artinya yang tertinggal adalah 1, dan itu ternyata setelah aku cek lebih dalam tertinggalnya di tulang belakang ya. Tulang belakang tuh nggak tahu apakah kepala atau di bawah, well correct me if I'm wrong, tapi itu adalah di tulang belakang. Dan ini juga dikritisi nih teman-teman sama tim kuasa hukumnya Baradae, Kamarudin Simanjuntak. Dia mengatakan begini, kalau memang ada luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, bagaimana dengan pernyataan dari Karopenmas pertama kali yang menjelaskan bahwa Baradae nembak 5 kali, tapi kena 4 kali, dan sekarang dokter otopsi bilang ada 5 tembak masuk dan 4 keluar. Ini siapa yang keliru ngomongnya salah, ataukah data otopsinya yang mungkin sebenarnya ya sama-sama kita tidak melihat secara langsung, tetapi kita menggunakan adalah karena ya dengan karena keterangan dari dokter otopsi itu masuknya ke dalam nanti surat ya, karena itu kategori termasuk salah satu dari alat bukti ya, ada 5 alat bukti kan ya yang sering aku bahas. Kemudian yang bersarang di dekat tulang belakang itu adalah tembakan yang terakhir, tetapi kita tidak tahu itu tembakan masuknya lewat mana. Apakah yang dari dada yang vital dan juga kepala itu yang vital juga, ini belum diberitahu secara detail. Kemudian juga dari Dr. Ade mengatakan kalau untuk forensik itu tidak melihat arah tembakan tapi arah masuk anak peluru. Nah ini juga dikritisi sama tim kuasa hukum dari Brigadir J. Kalau seandainya dokter forensik tidak bisa mengecek untuk arah tembak masuk dan sejenis itu memang lebih ke balistik ya. Bagaimana mungkin kok bisa memberikan keterangan bahwa yang luka ada di mata, kemudian di kaki, di kakinya pun bahkan diketahui keterangan dari keluarga korban bahwa nggak bisa diluruskan lagi. Bagaimana mungkin luka-luka sebegitu banyak itu adalah karena tembakan? Apakah tembakannya itu kalau Pak Susno Duaji pernah bilang jago banget ya bisa muter sana sini ke belakang, itu kan hal yang sangat unik dan juga janggal, dan sayang sekali ini sudah tersebar ke media massa dan juga internet tapi tidak dijelaskan, padahal dari forensik mengatakan tidak bisa melihat arah tembakan tetapi mengkategorikan luka-luka semuanya di tubuh Brigadir J adalah rikoset. Mungkin saja mereka sebenarnya jujur, tetapi karena ada dugaan di otopsi pertama telah dilakukan perusakan-perusakan yang menyulitkan di otopsi kedua, itu adalah hal yang mungkin, atau juga memang itu adalah faktanya, atau juga karena memang ada dugaan-dugaan di bawah tekanan. Itu juga yang aku baca perkembangan dari teman-teman netizen di internet ini. 2 luka fatal di dada dan di kepala, tetapi tidak disebutkan penyebab kematiannya apa. Karena aku nggak tahu, nanti aku juga ngobrol dengan Dr. Hastri teman-teman di Instagramku, karena kalau di YouTube nggak bisa melihatkan. Jadi nanti aku di Instagram Anjas Asmara di Thailand, aku akan ngobrol dengan Kombes Sumi Hastri, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti DFM, karena beliau adalah Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kabidokes Polda Jawa Tengah. Kita akan nunjukkan foto-foto dari Brigadir Joshua, penjelasannya dari beliau seperti apa. Jadi, ada bagian-bagian yang expert kita butuhkan untuk knowledge, walaupun kita juga mengkritisi. Tetapi secara keseluruhan aku pun juga agak unik kok bisa tidak ada luka-luka karena yang lainnya hanya karena kekerasan. Terus juga mengenai otak pindah ke dada. Dikonfirmasi kata Dr. Ade adalah ini memudahkan agar tidak terjadinya kayak ceceran darah kemana-mana, karena ada harus transportasi dari Jakarta ke Jambi, nanti kan takutnya ada kebocoran dan dipastikan tidak ada organ yang hilang. Tetapi kalau dari Kamarudin Simanjuntak, menurut timnya ada beberapa yang hilang anggota tubuhnya, kayak pankreas, empedu, kandung kemihnya itu tidak ditemukan. Catatan yang didapatkan Kamarudin Simanjuntak dari tim medis yang dikirimkan. Kemudian luka di wajah itu jelas adalah luka rikoset atau pantulan atau gesekan atau seperti apa. Kemudian tidak ada kekerasan selain senjata api. Kalau luka di tangan, alur lintasan anak peluru atau tersambar dalam bahasa awamnya. Oke, luka di tangan. Kemudian juga dikatakan ciri-ciri luka yang ada di tubuh sudah tidak bisa diinterpretasikan lagi karena sudah lama. Ini konteksnya adalah ditanyakan tentang jarak tembakan dekat atau jauh. Luka di otopsi kedua akan mengalami perubahan setelah adanya formalin dan pembusukan. Tidak ada kuku yang dicabut. Oke, aku sebenarnya ekspektasiku bahwa di otopsi kedua itu akan ada data-data
yang bisa sesuai dengan logika berpikir kita. Maksudnya gimana? Logika berpikirnya gini, bahwa diketahui Ferdy Sambo mengatakan bahwa yang terakhir deh, alibinya karena si Brigadir Joshua itu dinilai sudah menghancurkan markat dan martabatnya yang diklaimnya adalah dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, bukan lagi di rumah dinas ya. Masa kalau orang, kita lagi emosi gitu, jangan ngomong jenderal lah yang sudah terbiasa mungkin menghadapi kriminal ataupun juga melihat kekerasan. Kita aja gitu manusia biasa, kalau ngelihat orang melecehkan istri kita, terus ataupun juga siapa saudara kita, orang yang kita sayangi, nggak mungkin lah tiba-tiba langsung datang dor. Apakah ditempeleng dulu, ditonjok dulu, dan sebagainya. Nah itu kan bisa menyebabkan luka-luka. Kenapa ini tidak temukan di otopsi kedua? Ya kemungkinan yang pertama adalah karena faktor otopsi kedua. Sudah lama luka-lukanya seperti dikatakan, kalau sudah pembusukan dan juga karena embalming itu luka-lukanya berubah. Makanya mungkin tim otopsi kedua tidak bisa mengklarifikasi mengenai itu. Dan ada yang juga bilang kayaknya otopsi pertama itu dokternya lurus anjas, nggak ada tekanan sana sini. Kok aku agak sulit percaya ya, karena ada 83 orang loh teman-teman, oknum anggota Polri yang sekarang itu sedang dilakukan pemeriksaan gitu. Dan ada 6 diantaranya yang sudah dapat dipastikan mereka terlibat gitu ya, dan kena pasal pidana. Kenapa aku bilangnya curiga adalah karena di otopsi itu adalah bagian yang masih sangat berhubungan dengan masa-masa kelam awal kasus ini. Kalau aku lihat dari jejak digital, jenazah Brigadir Joshua itu berarti terbang ke Jambi itu antara hari Sabtu atau Minggu. Kayaknya Sabtu sore. Seingat aku itu adalah Sabtu sudah diterbangkan ke sana. Kalian tahu juga, di hari-hari 3 hari setelah kejadian tersebut, media nggak ada yang tahu. Kemudian juga ada terjadi perusakan barang bukti. CCTV-nya ada yang dihancurkan, dicuri. Kemudian TKP-nya itu tidak ada yang kasih polis lain. Terus juga ada yang tempat kuncinya dirusak, diganti, CCTV-nya pun juga yang ada error-error. Itu kan masih bagian rangkaian, dekat juga dengan waktu otopsi. Kalau untuk bagian yang itu aja, itu Ferdy Sambo dan juga orang-orang yang setia dengan dia bisa melakukan manipulasi ini dan itu. Bagaimana dengan tubuh dari Brigadir Joshua? Apakah juga nggak mungkin itu terjadi? Makanya kita pengen tahu nih siapa dokter otopsi yang pertama, begitu harus diperiksa juga untuk mengetahuinya. Karena kalau dengan data seperti ini aku nggak yakin ya hasil otopsi kedua itu bisa menjadi salah satu alat bukti yang cukup kuat juga. Karena sepertinya mereka ingin menghilangkan pasal untuk kayak ada penganiayaan atau mengarah ke pembunuhan berencana. Mungkin lagi diarahkan sekarang kasusnya, kalau aku melihat ya, ini lebih kayak spontanitas agar tidak terkena hukuman maksimal. Mereka sudah sadar sih akan kena hukuman penjara, tetapi mereka sekarang seperti perjuangannya adalah meminimalkan hukumannya agar tidak mencapai hukuman maksimal, yaitu adalah hukuman mati. Itu adalah analisaku mengenai tanggapan ini, tetapi sekali lagi tentunya ini ada pro dan kontra, makanya nanti aku ngobrol di Instagram live-ku Anjasa Semara di Thailand, karena aku juga akan ngobrol dengan Dr. Hastri ya. Aku akan tunjukkan beberapa luka-luka yang ada dari tubuh Brigadir Joshua, nggak bisa aku tayangkan di YouTube karena nanti bermasalah. Jadi aku tayangkan di Instagram aja, jadi kalian bisa ke sana gitu. Aku masih agak unpredictable gitu loh, masa agak gemes gitu untuk bagian otopsi yang aku rasa akan menjadi salah satu petunjuk kuat, tetapi kok begini gitu lah. Ya sudahlah, begitu aja yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye.